يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama munajat kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kehadiran beberapa rekan dari luar perpustakaan. Ada Mas Yai Zuli, ada juga teman-teman yang lain dari KMN, ini Mas Pak Yai Tunungun Rawai pun. Pada tahun ini insya Allah kita akan mencoba walaupun 10 menit, 15 menit mencoba untuk melakukan kajian sidik-sidik tapi yang penting melebuni hati. Kalau yang tahun kemarin saya mencoba untuk mentranslate dengan bahasa yang saya bisa mengenai Maulid Burdah, tapi sekarang saya mencoba untuk membaca Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Mugi-mugi berkahipun Syekh Nawawi sumrambah dhateng kita sedaya. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tentu ini kajiannya tidak seperti di pesantren karena ini sifatnya kita umumannya. Saya mencoba untuk membaca dan menerjemahkan saja dan memberikan makna sebisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'a sifati al-kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Ini Mbah Yai Musonef memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan ilmu sebagai alat untuk mengangkat beberapa sifat-sifat yang sempurna. Mbah Yai juga bersyahadat bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menuntun kepada kita menyaksikan bersaksi kembali bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kata Mbah Yai Musonef, alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Jadi kalau memang Allah sudah menghendaki pada seseorang untuk berlaku baik dan berlaku santun berdasarkan ilmu dan sifat-sifat yang baik, maka ya terjadilah itu. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan kita itu bukanlah karena memang kita memiliki sifat baik, tetapi kebaikan kita itu muncul dari Allah dan ditanamkanlah sifat-sifat baik itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah abdun, hamba dari Allah dan juga utusan Allah. Alladzi khassahullahu ta'ala
bijami kamalatil ubudiyah, di mana Rasulullah itu dijadikan sosok yang mempunyai kesempurnaan hamba-hamba Allah. Jadi memang yang paling sempurna di dunia ini hanya Rasulullah, karena seluruh kesempurnaan itu diberikan kepada yang memiliki kesempurnaan di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seluruh kesempurnaan itu diberikan kepada Rasulullah sebagai contoh uswatun hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad mana Allahu ta'ala qulbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Allah itu telah memenuhi di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai keutamaan, berbagai keagungan yang kalau kita ingat cerita tentang bagaimana Rasulullah di saat kecil ditemui oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang lain, kemudian dibedah dadanya, kemudian dibersihkan dadanya, kemudian diisi dadanya dengan cahaya ilahi, cahaya-cahaya kebaikan. Nah, tentu ini adalah bentuk dari apa yang disampaikan tadi, bahwa Rasulullah itu memang diciptakan sebagai kesempurnaan bagi hamba-hamba Allah, kesempurnaan di antara hamba-hamba Allah, yang paling sempurna di antara hamba-hamba Allah. Wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahjihi fanalu khairun wa afrun. Dan semoga sholawat dan salam juga disampaikan kepada seluruh keluarga Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, juga orang-orang yang sedang menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya termasuk kita ini saat ini, ataupun pada saat kita bekerja, itu sebenarnya termasuk orang-orang yang sedang menapaki jalan menuju Allah, kalau memang niat bekerja kita itu diniati karena ibadah, menuruti perintah Allah. Kita belajar juga ibadah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita nanti akan ada bisa sambut ya, karena salah satu dari tim perpustakaan Unisula Mbak Fatma ini dipindah ke kedokteran, terus kemudian salah satu dari staf LPPM dipindah ke perpustakaan ini untuk membackup IT-nya. Ini insya Allah kalau ini semua diniati ibadah, ya akan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga ini merupakan pertanda bahwa literasi atau apa yang namanya literasi elektronik ya, itu e-library semoga semakin berkembang di perpustakaan ini dengan hadirnya Mas Wisnu yang untuk membackup di jajaran IT. Oleh karena itu, karena kita bekerja itu niatnya ibadah, maka saya pesan kepada teman-teman semua di dalam menapaki kehidupan ini untuk selalu mengedepankan pekerjaan kita, jangan mengedepankan ego kita. Kalau kita mengedepankan ego kita, ya hawane karo koncone sini meri mbek meri, pengen mbek pengen,
Tetapi kalau kita mengedepankan pekerjaan kita, kita akan selalu mawas diri. Saya ini sudah baik belum dalam bekerja ini? Berangkat pagi-pagi sudah tepat sasar, sudah tepat waktu belum? Pulang itu sudah tepat waktu atau belum? Kalau misalnya meninggalkan pekerjaan itu sudah izin atau belum? Karena ini nanti akan dicatat semuanya. Loh, kamu kok meninggalkan perpustakaan tanpa izin? Ini gimana? Nah, nanti itu pahalanya dikurangi, pahala ibadahnya dikurangi. Nah, kalau sudah dikurangi, engko nak entek piye? Masalahnya di situ. Apalagi kita bekerja di sebuah institusi yang memang insya Allah lillahi kalimatillah. Ya, adapun ada orang-orang yang tidak lillahi kalimatillah, itu kan orangnya. Yang penting kan institusinya ini. Saya lanjut supaya besok bisa langsung masuk bab. Amma ba'd fa yaqulu al-murtaji ghafrul musawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabi al-mustamil 'ala al-mawa'idhi lil 'alamatil hafidz asy-Syihabuddin Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibni Ahmad asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibni Hajar al-Asqalani tsummal Misra taghammadahullahu ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasoihil ibad, nasoihal ibad. Nak diwaca tapi nak dimabnike ya nasoihul ibad. Jadi kitab ini merupakan syarah dari kitab yang diangkit oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan diberi nama Nasoihul Ibad, yang menerangkan fi bayani al-fadhi munabbihati alal istidati liyaumil mi'ad. Jadi ini kitab ini menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan hubungannya dengan akhirat, hubungannya dengan hari kiamat, persiapan-persiapan apa yang saat ini perlu kita lakukan. Ini mengingatkan kita semua supaya ini agar mengingatkan kepada kita semua agar tidak semata-mata mementingkan kehidupan duniawi. Kita setiap hari bekerja, kemudian suatu saat kita dilatih pengetahuan kita untuk lebih mahir. Tetapi sebenarnya setiap hari kita dilatih oleh Allah agar hati kita ini ingat kepada hari akhir. Kita dicoba, kita diuji, ya, dengan perasaan-perasaan yang kadang ada kebencian di sana. Apakah kita bisa menahan kebencian itu? Nah, itulah ujian kita. Kita diuji kesabaran kita, kita diberi musibah, kita diberi karunia. Apakah ketika kita diberi musibah kita ingat kepada Allah, bersabar? Ketika kita diberi karunia, misalnya biasanya awal tahun gak ono kenaikan gaji, ujuk-ujuk ono kenaikan gaji. Nah, kita bagaimana sikap kita? Ujuk-ujuk ono proyek, kita masuk dalam proyek itu, tambah rezeki, anak kita diberi kemudahan sekolahnya, kemudian pekerjaan kita diberi kemudahan, teman-teman kita adalah teman-teman yang baik semua. Kita bersyukur atau enggak diberi lingkungan yang seperti ini? Nah, ini adalah ujian dari Allah dan ini jarang sekali diingatkan. Oleh karena itu, ya walaupun setiap seminggu sekali kita mengingat mengenai hal-hal ini agar perjalanan kita di dunia diberi keselamatan oleh Allah hingga yaumil kiamah. Demikian, dan mungkin sambil ramah-tamah ya Mas ya, nanti acara bisa sambut, jangan terlalu formal, nanti biar sambil bisa minum-minum mungkin bisa disampaikan. Selamat jalan Mbak Fatma. Wah, koyok meh menuju ning ndi. Nanti tolong ya kebiasaan yang baik di sini dibawa di sana. Nah, kebiasaan buruk yang di sini tolong ditinggalkan. Biar kami kubur di sini saja gitu ya. Jangan dibawa ke sana.
Demikian juga Mas Wisnu, semoga bisa membawa kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan yang ada di LPPN, dimasukkan di perpustakaan. Akan tetapi memang saya sangat mengapresiasi kepada siapapun juga yang ada di sini dan pernah di sini, dan terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaan kita selama ini, dan semoga ini bisa menjalin pada perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.